Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Hai guys, gue Yo Iqbal. Selamat datang di Drum and Drum. Woo! Tangannya gitu pakai stick. Biar drummer banget. Yoi. Jadi hari ini adalah Metal Series. Waduh. Metal Metal Series. Series. Dan sudah kedatangan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi di para drummer Indonesia, ya. Dan ini dia, di sebelah gue sudah ada Andian Gorus. Cos dulu dong. Well, thank you udah diundang. Dan sebenarnya gue hampir nggak mau diundang gitu. Jadi gue jadi ngeri gini malah gue diundang lu gitu. Nggak apa-apa, men. Nggak apa ya. Indonesia tuh pengen tahu lo. Lebih dekat. Tahu jelek-jeleknya gitu ntar. Enggak lah. Andian, apa kabar Andian? Ya, sehat Bal. Alhamdulillah. Gile. Jadi Andian ini seperti yang kalian pernah tahu, dia pernah tergabung di band namanya Death Squad. Terus masih kan sekarang Death Squad reunian ya? Iya, reunian aja sih. Jadi karena kemarin sempat kayak 20 tahun 20 tahun 10 tahun deng 10 tahun 10 tahun. Anniversary album Horror Vision tuh album pertamanya Oke. Death Squad. Nah, itu ada konsernya. Nah, setelah konser itu ternyata animonya kayak bagus. Akhirnya si Steffi membuat Death Squad reunian ini ada jalannya juga lah gitu. Dapat panggilan ya Bang ya? Ada panggilan. Kita coba panggilan sih sebenarnya. Pokoknya dipanggil berangkat. Dan sekarang band lu Hellcrash ya? Hellcrash sekarang. Gokil. Metal juga? Metal. Kayaknya gue bisanya metal doang, Bang. Kalau gue jadi lu kayaknya enak, bisa apanya bisa gitu. Jadi gue Kira bisanya doang. R&B gitu, hip hop. Dikeluarin gue kayaknya. Gak bener pasti mainnya. Tapi lu dari awal main drum tuh udah metal? Enggak sih. Jadi kayak alternatif rock gitu. Oh, rock dulu ya? Rock dulu. Oke. Terus gue kayaknya interest gitu ngelihat musik metal tuh. Gitu. Kapan lu mulai tertarik dengan musik metal? Pas SMP sih, Bal. Jadi di studio di dekat sekolah gua ada studio latihan gitu. Tuh kebanyakan yang main musik-musik underground gitu. Wish. Saat itu metal. Terus gua kayak amazing gitu nih. Ini mainnya gimana ya gitu. Nah, dari situ gua interest. Jadi emang dari belajar drum kayak setahun bisa main drum gitu yang seadanya. Nah, gua langsung ngulik teknik-teknik metal itu, death metal itu sampai sekarang. Oh. Nah, keterusan maksudnya cintanya keterusan gitu. Jadi sampai sekarang. cintanya keterusan sampai ke bawah ke jiwa lu nih. Metal ya. Metal. Kalau metal pasti identik dengan double pedal, Iya sih. speed, Mm-mm. energi. Wah. Ya nggak? Yo, identiknya gitu sih. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang drum lesson double pedal ala Andian Gorus. Mm-mm. Sebisanya ya, sebisa gue ya. Ya pokoknya ala lu lah. Oke, bener. Judulnya aja double pedal teknik ala Andian Gorus. Mau bener, mau ngaco, pokoknya ala gue. Jadi nggak bisa disalahin dong. Yoi. Karena itu kan ala gue. Iya, karena banyak teman-teman yang nanya, gimana sih teknik double pedal? Karena double pedal gue abal-abal. Jadi ini ada drummer metal hari ini yang beneran tiap hari main double pedal. Gue sih nggak tiap hari juga, Bang. Sejauh panggungnya aja gitu. Maksudnya setiap kali dia menginjakkan Oke. drum tuh harus ada double pedal. Iya, benar-benar. Jadi gitu, ada kopling sama rem Mm-mm. biar bisa jalan. Berarti kalau lu apa gas doang lu? Gas nggak? doang. Gas doang, nggak ada remnya. Iya, ada kopling, ada gas nih. Oh, Neng, gitu. Kalau gue gas doang. Oh, lu matic berarti ya. Jadi ada bass drum sama hi-hat berarti kan? Iya, iya. Kalau gue berarti manual nih. Manual. Lengkap. Pakai ya. kopling, Pakai gas, rem, ya. rem. Nah, kalau double pedal itu katanya di teknik nginjak pedal ada slide, swivel ya. Swivel ada. Ada heel to. Iya, Lu yang heel mana to. sih sebenarnya? Gue sih sebenarnya bisa dibilang tuh standar sih biasa aja. Gue tuh emang dari pertama kali main drum, dulu kan belum ada zaman internet atau apa gitu Bal ya. Jadi emang gue nggak ngulik lewat siapa-siapa gitu. Oke. Jadi gue kayaknya heel up aja deh gitu, single Oke. stroke aja gitu. Jadi teknik lu nginjaknya? Oh. Iya. Jadi main pelan juga gini, cepet juga gitu. Jadi cuma di ngototin aja kalau cepet. Nggak, bukan swivel yang kakinya
gini-gini gitu? Nggak bisa, lebih tepatnya gue nggak bisa. Jadi gue bisanya itu doang. Maksudnya kan drummer metal yang zaman sekarang Iya, itu kan zaman sekarang ada swivel, ada apa? Hill tuh ya? Apa sih kalau ya, kayak gitu? itu lo yang pakai itu heel tuh namanya. Oh, ini Hill tuh. Ya, swivel kan yang gua nggak bisa sih. Jadi gua Terus itu ada aja. slide. Iya, slide gua nggak bisa. Slide yang digeser-geser gini. Oh, justru lu begitu ya? Begini doang. Berarti lu nggak spesial kan ngundang gua sebenarnya cuma bisa itu doang. Bukan. Gue orang aja main cepat itu, tapi tekniknya ternyata biasa aja gitu. Bukan yang Iya, mungkin orang mikirnya gitu kan. Makanya capek sebetulnya mainnya. oh, jadi lu capek. merasa capek. Merasa sudah Tapi kan itu kan kebiasaan lo juga udah Iya, dari kebiasaan. lama kan. jadi lebih nyaman menurut gue senyamannya sih. Jadi Senyamannya. gue nyamannya main kayak gini. Terus gue juga emang bukan tipikal orang yang ngulik, jadi gue bisa gini aja gitu. Oke, jadi emang udah senyaman lo yang sudah lo latih dari lama, inilah menjadi paten Iya, lo. Nice. Terus latihannya gimana? Latihan basic Latihan basicnya. lo dulu memulai double pedal. Gue sih standar ya, jadi kayak misalkan gue tuh hanya patokannya tempo gitu. Jadi gue main dari pelan sampai Oke. cepat, udah itu doang sih. Misalnya Jadi kayak gini temponya. misalkan gue tempo segitu ya. 1, 2. Gitu aja sampai bosan. Berapa lama? Kalau dulu sih masih sering latihan ya. Ya bisa lama sih, bisa sebosan-bosan gue aja. Tapi gue biar nggak bosan sih, ya main sambil main gitu. Misalkan kayak panjang aja gitu. Tadi gue ngerasa kayak nih temponya udah benar gitu, gue naikin gitu, naikin tempo. Jadi gitu aja. Jadi sebenarnya main cepet tuh gue belajarnya bertahap. Bertahap. Iya, bertahap. Jadi dari pelan Dari pelan sampai sampai cepet. naikin tempo dikit-dikit. Coba sekarang dari pelan terus sampai naikin temponya. Oke ya. Kayak gimana prosesnya? Sebenarnya nggak cepet-cepet banget sih, cuma segitu doang. Sampai semaksimal cepat. Semaksimal ya. Oh, man. Iya, berantakan juga nyelip-nyelip bang. Gokil. Tapi kalau yang tangannya tadi itu bebas bentuknya. Bebas sih. Kalau emang gue kan fokusnya ngelatihnya di pedal nih. Gue tuh biar nggak bosan aja ngambil apa? Namanya apa sih? Cop ya? Nyanyi lah, ya nyanyi lah. Kalau gue biasanya tangan tuh tak ini kaki. Gokil. Oke, itu mungkin bisa Kak. Itu teman-teman harus praktekin tadi di rumah. Mungkin ada yang baru memulai mau belajar double pedal, ya praktekin kayak tadi ya, biar nggak bosan, tangannya sambil nyanyi-nyanyi. Nah, ada lagi nggak? Maksudnya latihan efektif buat double pedal? Gue sih sebenarnya nggak banyak. Gue lebih gini bal, jadi gue tuh lebih kayak misalkan bikin lagu. Hah? Nah gue cari pattern kayak gitu. Jadi gue Cari pattern. misalkan gue dari not gitar, notasi gitu. Nah gue gimana caranya? Menyesuaikan. Tuh, gue ngos-ngosan. Udah capek. Sebenarnya nggak ngulik gitu. Gue nggak ngulik teknik apa. Gue tuh hanya kayak bikin lagu di band terus main udah gitu doang sebetulnya. Sesimpel itu. Jadi lu sebenarnya memang terbentuknya dari by komposisi lagu. Ya, baik komposisi lagu. Copot tuh. Jadi yang gue main semuanya sebenarnya bisa dibilang semua single stroke aja gitu. Jadi gue nggak main teknik lain kayak double stroke, nggak ada. Oke. Kan banyak tuh sekarang drummer metal yang memasukkan apa rasa-rasa chops gitu kan. Di luar negeri itu banyak banget. Banyak sekarang. banget. Keren Lu sih. ada berniatan nggak? Gua sih sebenarnya
berusaha berniat gitu. Misalnya berusaha bukan Lagi bukan proses ya? Lagi proses. Jadi sebenarnya kalau kayak feel yang gue masukin itu, gue nggak ngerti nih tuh namanya apa, coba atau apa. Gue sebisa mungkin kayak pengennya nyanyi juga. Oke. Jadi kayak di lagu di Desqua atau di Hellcrash, sebetulnya drum-drumnya juga ada aja yang nyanyi, cuma gue nggak tahu ya namanya apa. Oke, nice. Oke, sekarang lu pasti dong, lu pasti punya double pedal licks andalan lu. Yang kayak gimana? Gue sih kayak misalkan Hah? gini nih ya, namanya apa gue nggak tahu nih Bal. Oh, Itu apa ya? Pokoknya kayak ganti-gantian empat ya antara sampai tanda tangan apa? Tanda tangan dan kaki. oh, jadi kakinya 4, tangannya 4. Heeh. Tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat. Coba lebih pelan lagi bisa nggak bang? Gue sih gue nggak tahu kenapa ya, kayak lick itu tuh kayak gue seneng aja gitu main. Soalnya bisa gue selipin di kapan aja gitu. Gue seneng mainin itu. Itu paling umum lah ya, Paling umum. yang paling lu sering pakai. Iya, lumayan Coba sering ini sih. sekali lagi bang. Gue sambil main yang lain berarti ya, misalkan Oh, iya. kayak. Oh, Sama aja kan 4-4-4 semua kan? Yes. Tapi lo bisa kembangin ke tom, ke floor, Iya, bisa dan kemana lain-lainnya aja. ya. Mau ke right juga bisa sih, kalau misalkan ada bell juga bisa kayak. Bisa kemana aja lah gitu, hitungannya 4-4-4-4 gitu. Pokoknya basicnya seperti itu tadi ya. Mm-mm. Coba sekali lagi bang basicnya. Kalau misalkan basicnya kan gini kan. Nice. Lumayan enak didengarnya menurut gua gitu. Padahal simpel gitu, maksudnya kayaknya gampang banget dimainin sebetulnya, cuma didengarnya enak gitu. Tapi banyak juga sih, maksudnya gue sering denger gitu ya, drummer metal pakai licks yang seperti ini. Yang Emang seperti itu ini. paling umum Paling umum ya. dan wajib tahu. Iya. Oke, nah ini pertanyaan mungkin khusus drummer kayak lu ya, yang perlu power, perlu speed. Gimana cara lu menjaga energinya biar tetap stabil? Nah, kalau itu sih sebetulnya jaga apa ya? Kalau gue sih, kalau biasanya kalau manggung nih udah ketahuan main 10 lagu gitu ya, Oke, pasti gue tidurnya cukup, istirahat. terus biasanya minum-minum mabuk-mabukan gue nggak dulu deh itu malam itu. Nggak dulu, terus gue kayak kurangin ngerokok dulu dalam sampai minimal sampai habis manggung deh gue kurangin ngerokok dulu biar nggak terlalu ngos-ngosan. Terus ya udah pokoknya makan cukup apalah segala macem gitu. Berarti lo emang menjaga stamina ya? Iya, soalnya menurut gua lumayan capek Bal gitu. Lu apalagi di panggung kan. Betul. Emosi lu kena penonton gitu. Waduh, tambah temponya kita malah bisa 2 kali 4 lebih cepet mainnya. Luap-luap. Nah, ini pertanyaan penting nih menurut gue. Drummer metal itu mesti pakai trigger nggak sih? Kalau panggung sih menurut gua penting sih, perlu sih. Penting. Jadi kan soundnya kan dik 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 gitu Iya, kan. ya mungkin bisa bener-bener high, bisa juga enggak gitu. Pokoknya intinya tuh trigger itu kalau menurut gua fungsinya untuk apa ya? Detailnya tuh dapet. Detailnya, Detailnya. Dan menyatu tight sama Iya. gitar terutama kan. Nah iya, itu juga istilahnya frekuensinya juga tembus gitu dapet. Kalau misalkan kita nggak pakai trigger kan mungkin kayak kalau semakin cepet kayak itu jadi rada ngegulung kalau untuk miking ya. Walaupun sebetulnya bisa di adjust sama sound engineer, mungkin bisa lebih pitch tinggiin atau apa jadi kayak trigger juga. Yes. Tapi menurut gue trigger penting sih buat detailnya bener-bener lebih Jadi dapet. kegunaannya buat detail ya. Tapi bahaya juga misalkan kita terlalu sensitif gitu. Itu bahaya juga kadang-kadang jadi ada double triggering. Oh, Jadi kalau gue sih tetap sebetulnya sensitivitasnya rendah, nggak benar-benar tinggi. Jadi benar-benar harus nginjeknya juga harus.
mau main bos body cepetnya juga tetap dengan power seperti itu. Jadi memang harus di-push sama kaki Iya, kita juga di-push. ya. Soalnya kalau misalkan kita nggak rata gitu, kita sensitivitasnya misalkan tinggi banget. Yap. Terus kita main kekencengan gitu. Itu kan bisa double triggering gitu. Oh, oke. Jadi nggak jelas gitu ya. Iya, atau kita kicknya powernya kurang. Itu nggak ketangkap sinyal trigger. Jadi kayak ada kayak dia mati-mati gitu. Oh. Menurut gua sih anggap aja lu main biasa, ngelatih seperti biasa power lu. Cuman pakai trigger, detail lu aman keambil gitu. Oke, nice. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa dipraktekin leaks Andian Gorus tadi. Kalau kalian kurang jelas silakan diulangin lagi di bagian leaksnya. Oke, dan kali ini ya udah kita langsung lihat Andian Gorus bakal main. Oke, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Drum and Drum.